Bicara sekali lagi pada umat yang kau cintai Tuhan. Bicara sekali lagi untuk umat yang kau kasihi Tuhan. Bicara sekali lagi untuk umat yang kau sayangi Tuhan. Siapkan kami for the greater glory. Untuk kemuliaan yang lebih besar. Kami percaya ini gereja-Mu. This is your temple. Ini bait-Mu. Siapkan kami Tuhan. Supaya kami bisa memikul kabut glory, weight dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Siap saudara yang percaya berkata amin, amin. Saudara, saya minta lampunya dinyalakan. Mari buka Hagai 2 ayat 9. Ayat ini gak saya siapkan. Tiba-tiba saya teringat ayat ini pada saat tadi duduk di situ. Tolong buka Alkitab semua, buka gadget. Kalau gadgetmu gak ada Alkitabnya, bertobat kamu. Buka Hagai 2 ayat 9. Buka Google. Hagai 2 ayat 9. Bisa keluarkan di layar Hagai 2 ayat 9 dalam bahasa Indonesia. Hagai. Gak ada, gak saya siapin. Itu keluaran, Hagai 2 ayat 9. Menyingkat waktu supaya gak terlalu lama. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Bahasa Indonesianya gak enak. Kemegahannya itu gak ada artinya. Tapi kalau bahasa Inggris The New King James berkata begini, the glory of this latter temple, kemuliaan rumah Tuhan yang akan datang di depan, shall be greater, akan lebih besar than the former, dibandingkan dengan yang dulu. Dulu itu zaman Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Siapa lagi yang hebat-hebat? Kisah Rasul. Kemuliaan kita yang akan kita nanti ngalamin namanya lawatan terbesar, terdahsyat sepanjang sejarah itu bukan cuma Indonesia ternyata. Seluruh dunia. Karena nubuatan sudah banyak sekali. It shall be greater, akan lebih keras, lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan dengan yang lampau di zaman Alkitab, zaman Kisah Rasul, dan di zamannya Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, Charles Finney, A.A. Allen, William Branham. Kalau pernah dengar khotbah tentang itu, kita akan lebih dahsyat. Kalau kemuliaan yang kita akan alami nanti, kita ini kan ujung di akhir zaman. Jangan mikir kita ini, walah dari dulu akhir zaman ini sudah di ujung, ini sudah di ujung. Ini Tuhan Yesus sudah datang anytime. Bisa nanti 1 jam tiba-tiba dia datang, kamu gak siap, ketinggalan aja. Kalau kalian ketinggalan sudah pasti kamu gak selamat. Kenapa kok? Karena dunia ini akan semakin mengerikan. 2 Timotius berkata kalepos. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Kalepos itu memakai arti adalah ada binatang buas sedang mengintai. Di depan kita ini ada binatang buas sedang mengintai. Kata kalepos dalam bahasa Yunani juga artinya adalah seperti gelora gelombang kapal di tengah gelora gelombang laut yang begitu kerasnya luar biasa. Kita hari ini, betul? Gak tentu kan hari ini? Bingung tuh. Yang kerja kolaps, yang punya perusahaan habis, yang semua serba terbatas, tidak bisa kemana-mana, semua serba sulit, serba bingung. Dunia pun bingung, dibuat bingung. Sudah dinubuati di kitab 2 Timotius. Nah, kalau engkau tidak menyiapkan diri, karena akan ada gelombang lawatan terkuat, terdahsyat, kemuliaan, the glory of the later house, kemuliaan yang akan kita nanti alami ini akan jauh lebih kuat dibandingkan zaman Musa. Kalau engkau nggak siapkan hidupmu, kemuliaan itu cuma 2 pilihan. Engkau diberkati seperti Obed-Edom, atau kau mati seperti Usa. Itu kemuliaan.
Gereja sudah tidak lagi akan bisa kompromi. Kamu yang dengar khotbah yang tentang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya baik. Tapi kamu lupa ada satu sisi Tuhan yang berkata, He is just. Dia adil. Kamu dengar khotbah berkata, Tuhan itu maha, Tuhan itu panjang sabar. Yes. Tuhan itu sangat bermurah hati dan mengampuni. Yes, absolutely. Tapi dia Tuhan juga yang tidak membiarkan dosa tidak mengalami konsekuensi. Karena dia adil. Kalau engkau melihat Tuhan sisi yang utuh, kau gak akan tertipu. Kalau engkau hanya mendengar Tuhan yang berkata, aku bisa khotbah, bisa menjadi WL di mimbar, dan aku tetap hidup dalam dosa, kau tertipu. Kemuliaan ini belum turun. Kalau kemuliaan turun, kau naik mimbar. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabot. Sering dengar kata kabot kan? Kata kabot itu artinya adalah weight. Bobot, berat. Seorang lifter itu berapa kilo ya? 100 kilo? Yang berat-berat loh, berapa kilo? Ada yang tahu lifter angkat besi? Kalau kamu tidak terbiasa ngangkat besi yang dijuaraan kalau olimpiade, kamu orang biasa, kamu orang awam, kamu angkat, mungkin ngangkat 1/4 aja gak bisa. Tapi kalau lifter itu diangkat di atasmu dan tiba-tiba kamu sedang posisi seperti ini dan ditaruh ke saudara, hancur nggak tulang? Hancur. Itu kabut. Tadi pagi Tuhan ngajar saya, hari ini Tuhan bangunkan saya pagi sekali gara-gara Tuhan pakai anjing saya. Jekuk jam 2, ini ngapain sih? Saya sedang nak tidur saudara. Jam 2, jam 3 dia bangunkan saya sampai seminggu 2 minggu ini. Kamu gak mau harus bangun. Sekarang kita lihat bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama namanya kabot. Saya kasih judul adalah Presence or Glory. Gereja hari ini baru mengalami namanya hadirat. Gereja belum mengalami kemuliaan. Kalau gereja mengalami kemuliaan, sejujurnya banyak yang mati. Kamu gak kudus, main musik, WL, singer, hidupmu gak kudus. Kayak gini, satu jamah tabut, satu jamah dunia, mati. Gak cuma saudara, pendeta pun banyak mati. Karena ini kemuliaan belum turun. Saya latih loh. Mau coba angkat besi ini, taruh. Siap om, saudaralah, seorang paling kuat lah. Kalau bukan kamu, bukan seorang lifter, seorang angkat besi. Tiba-tiba ditaruh di pundakmu, kerak, patah pasti. Itu weight, itu kabut, itu bobot. Saudara tahu kemuliaan itu seperti apa kok? Seperti Charles Finney masuk satu kota, bam! Dari Semarang ke Kudus 50 kilo. Disuit. Orang isinya di jalan cuma, apa Tuhan. Dari Semarang ke Kudus 50 kilo. Itu weight, itu kabut, itu kemuliaan. Dari yang Injil. Hanya satu orang bernama Charles Finney naik kayak kuda dan tiba-tiba disuit. Itu isinya pertobatan, penginsyafan Roh Kudus luar biasa. Yang lawan, mati. Itu kemuliaan. Jadi kalau hari ini kau bilang, hadirat Tuhan luar biasa, oke, tapi itu belum glory. Karena kalau ada sisi glory, ada sisi namanya judgment. Just, adil. Kau nggak bisa kompromi dengan dosa. Dan hari ini banyak gereja Tuhan berdalih. Sekarang siapa yang bisa kudus? Sering dengar kata itu? Apa ada manusia yang kudus selain Tuhan Yesus? Itu hanya dalih untuk engkau tetap hidup di dalam dosa, kau tetap hidup dalam filthy life, hidup dalam yang najis, yang kotor. Saya tanya, siapa yang tidak berjuang melawan dosa? Siapa yang tidak berjuang bergumul melawan kedagingan?
Siapa yang tidak berjuang melawan semua iri, marah, kebencian, kenajisan, perzinahan? Siapa yang gak berjuang? Termasuk yang khotbah pun berjuang. Saya tahu. Jangan dipikir saya ini kayak kudus, khotbah gini gak enak. Saya ini berjuang untuk ngelawan pornografi itu gila-gilaan, setengah mati. Sudah khotbah. Jadi kalau engkau berkata, mana ada orang yang kudus? Nggak ada. Tapi Alkitab cuma berkata satu, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Kejar, namanya kejar ya dikejar. Semakin kau kejar kekudusan, semakin kau dibersihkan. Kau semakin dibersihkan, kau tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Hendaklah kau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Semakin besar, semakin kudus, semakin bersih. Tapi kalau kau tidak ngejar kekudusan, kau lebih menjauh dari kekudusan, kau semakin kotor, kau seperti dunia, semakin kotor, semakin kotor. Dan lama-lama kau berkata, sudahlah GP lah. Yang mana? Gereja banyak berdalih, Tuhan maafun, bisa minta ampun, langsung minta ampun. Itu hypergrace menurut saya. Gereja terlalu diracuni dengan namanya Tuhan baik. Ya, dia sangat baik. Tapi dia tidak akan datang sebagai Tuhan yang baik. Dia akan datang sebagai hakim dan sebagai mempelai. Dan kalau sudah bicara tentang mempelai, dia harus lihat namanya baju pestamu. Edwin tidak mungkin dulu menikah dengan Vivi. Vivi pakai daster. Mau Win? Vivi, kamu kok dasteran? Hari pernikahan dasteran. Karmu make upmu mana? Bisa nggak fair terbayang? Epic waktu kamu kunjungi ke rumahnya, kamu ajak nikah hari itu, hari H sudah ditentukan, tiba-tiba Epic masih dasteran, tidak make up, tidak full furnished. I'm not ready, fair. Mungkin nggak? Padahal Tuhan menyebut, saudara ingat baik, dia adalah mempelai laki. Tuhan menyebut dirinya mempelai laki. Dan kita adalah mempelai wanita. Saya beritahu, semua saudara mempelai wanita, tanpa kecuali, kata Alkitab. Karena Paulus berkata, aku mempertunangkan engkau dengan Kristus. Kita ini sudah dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menjemput kita sebagai mempelai. Kalau engkau mempelai, kamu harus well prepare. Kamu harus menyiapkan dirimu. Gaun pengantinmu ada. Seperti Raja lihat, di sini siapa yang tidak memakai pakaian pesta, buang. Betul? Ini waktunya kita menyiapkan diri. Kalau naik khotbah mesti atos. Saya lebih baik khotbah begini. Saya ngapain sih khotbah berkat-berkat yang akhirnya tidak bisa menyiapkan saudara? Siapkan hidupmu. Kau hidupku masih kotor, kuduskan dirimu. Kita lihat satu ayat. Keluaran 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kesebutkan kepadamu, kata Alkitab. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Saat Israel menyembah lembu emas, padahal sudah lihat laut terbelah jadi dua, dalam sejarah itu tercatat secara sains arkeologi sampai hari ini masih ada bangkai Firaun, bangkai kereta, bangkai kuda masih tertancap di Laut Merah. Tuhan membuktikan ini terjadi 4.000 tahun yang lalu. Ada bangkai kuda yang terbenam oleh sungai Laut Tiberau atau Laut Merah. Itu terbukti secara sains. Arkeolog berkata ada bangkainya. Pernah terjadi laut itu dibelah. Bangsa yang habis membelah berjalan melewati namanya mujizat. Dalam waktu sekejap menyembah lembu emas. Dalam kemarahannya Tuhan berkata, aku gak akan jalan di tengah-tengahmu Musa. Aku hanya kirimkan malaikatku, and my presence will go with you, and I will give you rest. Aku akan berikan kau hadiratku berjalan di depanmu, dan aku akan berikan engkau rest. Keluaran 33. Itu bahasa Tuhan bukan sedang bahagia, tapi itu bahasa Tuhan sedang marah. Keluaran 33 ayat 2 sampai 3.
Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Nggak bisa Musa. Dan Alkitab berkata, sebab aku, Keluaran 33 ayat 2-3, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan sampai destroy you, menghancurkan engkau, consuming fire. Aku membinasakan engkau di tengah jalan. Aku nggak bisa jalan. Aku harus utus malaikatku dan hadiratku berjalan di depanmu. Kalau tidak, aku akan membunuh kamu. Yang membunuh apa? Kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kasih contoh. Saya sudah pernah dengar lah. Saya ikut Pak Petrus Agung itu 28 tahun dari SMA kelas 2, kelas 1 lah. Kelas 2. Tahun 1991. Sejak itu saya mengenal beliau sebagai orang pribadi yang tidak bisa bersentuhan dengan bawang. Soto paling enak, soto makanan favorit nomor 1 beliau. Yang sampai hari ini kita makan tiap minggu pagi. Gara-gara didoktrin pakai sotonya Pak Petrus Agung, hari ini kami tiap minggu pagi makan soto yang sama. Tapi memang enak sih. Dan beliau dari kecil sudah nggak bisa bau cium bawang dan berambang goreng, itu nggak bisa. Jadi kalau saudara mau ngomong, Pak sotonya enak, tapi di depannya ada berambang bawang, apalagi onclang gitu, pasti nggak disentuh. Saudara, Pak saya ini penggemar bawang. Bawang itu sangat sehat Pak. Katanya bisa menyembuhkan kolesterol, jantung dan segala macam. Jangan ngomong bawang depan beliau. Pak kalau soto nggak dikasih berambang bawang goreng tidak mantap Pak, tidak sedap. Jangan ngomong itu depan beliau. Seenak makan apapun di depan beliau, saudara taruh kasih berambang bawang, lupakan. Sate kambing yang beliau suka, tiba-tiba saudara kasih potongan berambang di situ, lupakan. Baunya sangat tidak bisa beliau. Saya juga hari ini masih bisa lah, berambang bawang masih bisa lah. Tapi onclang, ya maaf lah, jangan makan, berikan onclang depan saya. Tapi kalau ada pun terpaksa sudah kecampur, ya sudahlah, saya masih bisa. Tapi kalau Pak Petrus Agung, saudara, ada berambang bawang, buat beliau itu menyengat. Saudara tahu, bau itu nyakiti dia. Satu kali kami pergi satu soto terkenal di salah satu kota. Ibunya dia diomongin sama Bu Ripka. Bu, berambang bawang singkirkan. Polos. Jangan kasih apa-apa. Apalagi berambang bawang, singkirkan. Dengan cekatan dia buat dengan bahagia, dia taruh punya saya Pak Hasto, Pak Victor, tiba-tiba punya Pak Petrus Agung. Berambang bawang penuh. Diambil sama Bu Ripka, dibawa. Saya sudah ngomong berambang bawang jangan diberi untuk yang satu. Oh maaf, langsung diudak-udak sudah diambil nih. Berambang bawangnya diambil cendok, diambil, dibuang. Terus kasih kuah. Langsung Bu Ripka, no, Bu enggak gitu. Maaf. Ya tapi kan bisa. Sudah, ini saya bayar, tapi singkirkan. Saya minta yang baru. Lu jangan eman-eman. Saya bayar. Daripada kamu cuti, kamu ambilin berambang bawang yang bersihkan, sudah nyampur dengan kuah. Saya bayar, tapi sudah taruh di sini. Saya minta yang baru tanpa berambang dan bawang. Sejak hari itu beliau nggak mau pergi ke tempat soto itu lagi. Kenapa? Nyakiti. Karena memang nggak bisa. Bau itu menyengat. Kayak saya saudara, dikasih onclang. Ada orang teman, wah kok enak loh, kok oncelangnya tambah banyak mie ayam, oncelangnya tambah banyak, tambah. Buat saya itu bau ketek. Sudah bayangkan? Loh kok oncelang itu bukan ketek? Tahu, tapi buat saya bau ketek itu. Sudah tahu? Dan Alkitab berkata, kalau aku jalan di tengah-tengahmu, tiba-tiba kekudusanku membunuh kamu. Tuhan tuh nggak berubah loh. Jadi kalau saudara tidak berubah, Alkitab berkata Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Kalau saudara nggak berubah,
Tiba-tiba kemuliaan, the glory of the latter house itu datang. Kemuliaan yang akan datang tiba, saudara tidak akan siap. Kita akan habis dan hancur, terbakar. Atau mungkin saya hanya jadi penonton-menonton saja. Kenapa? Tuhan minta siapkan this temple. Bait Allah ini, kuduskan dirimu. Keluaran 33 ayat 14 berkata, and he said, dan Tuhan berkata, aku hanya bisa, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku akan pergi, aku hanya bisa kirimkan hadiratku dan aku berikan engkau istirahat. Dan di pasal 33 ayat 18 tiba-tiba Musa berkata, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. Dan Tuhan berkata, no Musa, mati kamu. Tidak ada manusia yang memandang wajahku dan tetap hidup. Show me your glory. Saya tahu artinya. Padahal Musa adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Begitu dia berkata, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Gak bisa Musa. Ada atas gunung, ada cekungan. Aku tutup engkau dengan tanganku. Kau akan lihat belakangku saja. Kapot. Makanya kabut itu belum turun. Turun. Yesaya 6 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kenapa Uzia raja harus mati dulu baru dia Yesaya bisa melihat Tuhan? Karena Uzia adalah raja yang sombong. Dia masuk ke bait Allah. Dia masuk ke ruang Maha Kudus, ditegur para imam dan dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia sudah mencapai puncak daripada destiny-nya. Ini raja diangkat Tuhan sangat tinggi, dibuat menjadi sangat berhasil, diurapi dengan luar biasa. Begitu dia di puncak kejayaan pengurapannya dia, tiba-tiba dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Apa? Dia masuk ke ruang Maha Kudus yang harusnya tidak boleh, hanya boleh imam. Dan saat dia masuk ditegur oleh para imam, tidak boleh Raja Uzia. Dan Uzia berkata, aku raja. Dan dia masuk. Sudah tahu? Dia menyentuh kemuliaan. Begitu dia nyentuh kemuliaan dalam ketidakkudusan. Karena Uzia artinya adalah strength. Begitu dalam kesombongan dia menyentuh kemuliaan, kusta keluar, langsung keluar di jidatnya. Dan kusta adalah penyakit najis, penyakit kotor. Kalau hari ini itu seperti sipilis, penyakit kelamin. Kusta keluar. Kau tak bisa menyentuh kemuliaan dan dalam kesombongan. Saya sering cerita-cerita ini. Satu kali ada seorang hamba Tuhan sangat terkenal, sangat terkenal. Saya tahu namanya tapi saya nggak mau sebut. Beliau dipakai Tuhan luar biasa, sangat luar biasa. Dia pergi keliling dunia. Dan setiap kali KKR kesembuhan yang dia buat, banyak ribuan orang sembuh dan bertobat. Dia betul-betul dalam pengurapan Tuhan, bukan pengurapan setan. Dia betul-betul dalam pengurapan Tuhan. Ribuan orang dijamah. Sampai suatu kali dalam puncak pelayanan ministrinya, dalam puncak pelayanan pengurapannya. Makanya pengurapan itu tidak jaminan kamu itu berkenan. Walaupun itu pengurapan Tuhan. Dalam puncak ministry dan pelayanannya luar biasa seperti Uzia. Dalam puncak, Alkitab karena berkata gini, Uzia itu dibuat sukses oleh Tuhan. Bukan oleh setan.
Dia menjadi raja yang sangat berhasil, sukses dalam kehidupannya karena Tuhan yang membuat dia. Dalam puncak pelayanan dan ministrinya, di tengah puncak pelayanan itu hamba Tuhan ini berkata, dia pergi ke South Africa, di Afrika Selatan. Dia naik di atas balkon belakang dan lihat ribuan orang berjubel. Terutama dia dipakai dalam karunia kesembuhan, menyembuhkan orang sakit rematik, tulang patah, rematik, artritis. Semua disembuhkan dalam setiap pelayanan dia. Hampir semua pasti sembuh. Tiba-tiba dia sedang naik balkon, dia lihat ribuan orang berjubel, jumping pack penuh. Dia bisa ngomong gini, sekarang dunia ada di dalam tanganku. Sudah tahu? Langsung mati kok? Enggak. Hati-hati. Dia jamah kemuliaan. Dia sombong. Dia seperti Usia yang tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dia berkata, lu siapa? Imam, aku raja. Dia masuk. KKR dimulai, ribuan orang dilawat dan sembuh semua, dan dijamah Tuhan semua. Orang pada bertobat maju ke depan, luar biasa. Berkata, dunia sekarang di bawah kakiku. Terbang pulang ke Inggris. Hamba Tuhan ini buka pintu rumah pertama, gelek. Masuk rumah, gelek. Jatuh. Sudah tahu? Dia kan melayani orang kesembuhan tulang. Tiba-tiba badannya melungker gini semua. Seluruh penyakit orang yang pernah didoakan yang sembuh nempel ke badannya dia semua, melungker. Sampai kapan kok? Sampai hari matinya. Sampai orang bingung membuatkan peti mati. Peti kan harusnya lurus ini kan, karena badannya sudah seperti piano. Dia berkata seperti piano melungker begini. Begitu dia buka pintu, pelayanan tetap, pengurapan tetap jalan, orang pada sembuh, dilawat dahsyat. Di South Africa terjadi lawatan yang luar biasa. Tapi begitu dia pulang ke rumah, buka pintu, des, karena dia sentuh tabut, dia menyentuh kemuliaan. Karena Alkitab berkata, kitab Yesaya, aku tidak pernah bagikan kemuliaanku kepada siapapun. Tuhan tuh gak pernah bagi kemuliaan kepada manusia. Begitu dia masuk, buka pintu, gelap, jatuh, kolaps, langsung begini. Pendeta yang mendoakan orang begini, tiba-tiba seluruh badannya melungker begini. Dan hari matinya orang sangat miris, sampai nggak bisa beli peti mati. Pendeta-pendeta sangat mengasihi dia, dibuatkan peti mati bentuknya kayak piano, supaya dia bisa dimasukkan dalam peti. Kamu nggak bisa nyentuh kemuliaan dan congkak sombong di hatimu. Begitu Yesaya melihat serafim datang, dia berkata, aku najis bibir, aku kotor Tuhan. Mataku melihat Tuhan yang duduk di atas tahta, dan aku melihat ujung baitnya memenuhi bait Allah. Langsung Yesaya ketakutan. Serafim langsung menyentuh bibirnya, dikuduskan. Dan Alkitab berkata di Yesaya pasal 6, kudus kuduslah Tuhan. Dan Alkitab berkata, akulah orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tetapi mataku telah melihat Sang Raja, dan dia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Kemuliaan sedang akan datang. Kuduskan dirimu. Kau yang masih hidup dalam dosa, potong. Kau yang masih hidup dalam kenajisan, kuduskan dirimu. Kalau kau nggak tahan. Ayat terakhir, ayat tadi pagi yang Tuhan ngajari saya. Buka bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 17-18. 1 Petrus dulu, nanti setelah itu ada ayat baru ayat. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini loh rumah Tuhan, kamu sendiri yang pertama-tama akan dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, kata Alkitab, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Kalau penghakiman pertama-tama kita yang dihakimi, bagaimana mereka yang gak kenal Injil, kata Petrus. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Siapa bilang orang sekali selamat selamanya? Hah? Siapa yang ngomong? Baca Alkitab. Kalau hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Karena penghakiman Tuhan datangnya ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan hari ini bukan lagi menjadi rumah doa, tapi menjadi sarang penyamun, tempat dagang, jualan karunia, show off. Kita berkata kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat bawahnya berkata, betapa salehnya engkau harus hidup, betapa salehnya engkau harus hidup. Ingat ya, dengerin baik-baik, dengar omongan saya. Tuhan akan pisah kambing dan domba, orang fasik dan orang benar. Gak ada dua kaki, gak ada. Kau surga mau, dunia mau, gak ada. Dimuntahkan kata Alkitab. Ayat terakhir. Ayat terakhir. 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 13. Ini ayat yang tadi pagi Tuhan ngajari saya. Ini bagus sekali. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya mau cerita dulu kisahnya. Hari itu Raja Daud sedang rindu membawa tabut keluar dari Filistin, dari rumah Abinadab. Raja Daud mengambil tabut yang sudah tinggal di rumah Abinadab. Abinadab punya 2 orang anak bernama Usa dan Ahyu. Dan Raja Daud berkata, ayo ambil tabut Bait Allah, tabut itu di tempat yang sudah aku siapkan di kemah Daud. Kemudian Raja Daud berkata, ayo kirimkan kereta dengan kereta baru dan sapi yang baru. Dan tabut dinaikkan. Pada saat tabut sedang dinaikkan di atas kereta, sapinya jalan. Usa di sebelah kirinya, sebelah depannya ada tabut, dan Ahyo di depannya. Ini tabut sudah di rumah mereka 20 tahun loh. 20 tahun di rumah Abinadab. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi pada saat dia sedang mau berjalan begitu, di depan itu isinya adalah Raja Daud menari, kata Alkitab, dengan sekuat tenaga, menari. Di depan mereka pemain musik ceracap, genting, geluminting, apalah, angklung, apalah semua. Bermain musik di depan. Raja Daud memainkan musik, Raja Daud menari sekuat tenaga. Dan pada saat mereka sedang berjalan membawa tabut di atas kereta pergi ke kota Daud, pergi ke sana, tiba-tiba roda dari kereta itu tergelincir. Oke, ini ceritanya. Pada saat tergelincir, Usa berbaik hati supaya tabut tidak jatuh dan pecah, ditahan pakai tangannya, bam, dipegang, ditahan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Disambar Tuhan, mati. Jadi fried chicken. Saya baca dalam bahasa aslinya. Dan bangkitlah murka Tuhan pada saat Usa nyentuh. Bangkitlah murka Tuhan. Kata murka itu artinya adalah Tuhan gak suka, Tuhan panas, Tuhan bad tempered melihat apa yang dilakukan Usa. Loh, maksudnya baik loh. Nah, supaya tidak tergelincir, supaya tidak jauh tabutnya, supaya tidak jatuh dan pecah, ditahan. Kok disambar? Kok mati? Langsung dari langit, pss, sambar petir, das mati. Begitu Daud melihat disambar petir mati, Daud takut dan Daud marah. Dan dia berkata, siapa yang berani bawa tabut ini ke kotaku? Singkirkan ke rumah Obed-Edom. Dibawa ke rumah Obed-Edom. Ini pertanyaan pernah saya tanyakan Pak Petrus Agung. Pak, loh maksudnya Usa kan baik. Ini saya tanya berapa puluh tahun yang lalu.
Disamber kenapa? Dulu saya nggak tahu jawabannya. Tadi pagi saya tahu. Tiba-tiba tadi pagi Tuhan ngomong, kamu tahu kenapa aku sambar Usa? Kenapa bangkit murka dan kemarahan dalam diriku? Itu katanya bangkit, rose, become hot, panas. Sudah tahu kalau orang nostril itu seperti hidung dan nafasnya terengal. Itu bahasanya. Seperti orang geram dan marah dan murka. Loh, sampai begitu saja. Dengerin ya. Baik belum tentu berkenan. Ngomong apa kamu? Baik tuh kan, Pak, baik. Ngamuk Tuhan. Bahasa aslinya juga artinya displease, nggak suka tuh. Tadi pagi dia ngomong, kamu tahu kenapa aku murka? Kenapa aku marah? Ayat ini keluar. Lihat baik-baik. Perhatikan yang warna kuning. Ini setelah disambar mati di rumah Obed-Edom 3 bulan. Di rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Kalau sudah nanti baca di kitab Tawarik, nanti keturunan Obed-Edom bernama ABC sampai keturunan keempat. Kerjaannya cuma apa? Karena tabut diambil dari rumah Obed-Edom dan dimasukkan ke kemah Daud. Obed-Edom itu punya nanti dia berdiri di depan dekat tabut. Jadi penyanyi, jadi pengiring, jadi pemain musik. Pokoknya yang penting dekat tabut. Nanti sampai keturunan 3, ke-4, ke-5 Obed-Edom. Alkitab berkata, lahirlah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam kekudusan kau nyentuh tabut. Kau bersinggungan tabut. Hidupmu dalam blessing seperti Obed-Edom. Tapi di dalam ketidakkudusan kau nyentuh tabut, mati. Lihat ayat ini. Ini ayat ngajar Tuhan tadi pagi ngajar saya. Dan Tuhan membangkitkan cemburu Daud. Rumah Obed-Edom diberkati selama 3 bulan gara-gara tabut itu. Dan Daud berkata 1 Tawarik 15, 12 sampai 13. Hai kamu ini para kepala puak, pemimpin-pemimpin puak dari orang Lewi. Siapa Lewi? Kamu Lewi. Siapa Lewi lahir dari mana? Lewi lahir gara-gara Musa berkata, yang nyembah patung lembu mas itu bukan cuma nyembah patung lembu mas. Alkitab dalam bahasa asli mereka tuh berpesta pora, sex origin. Tahu sex origin artinya? Pesta seks. Musa sedang di gunung terima tabut perjanjian, terima tablet apa? Loh batu. 10 perintah Allah di gunung, sedang terima Tuhan nulis pakai tangannya 40 hari 40 malam. Musa masuk ke dalam surga, dia lihat surga, di bawah sedang seks origin. Begitu Musa turun, dia lihat, bahasa Indonesia cuma mereka berpesta pora. Dalam bahasa aslinya itu mereka pesta seks, mabuk, minum, pesta. Musa marah, dilempar tuh dua tabut Allah, 2 tablet loh batu, dilempar, suruh dilebur, suruh minum airnya. Dan Musa berkata, Lewi angkat pedangmu, siapa yang nyembah bunuh. Itu dibunuh sama orang Lewi berapa ribu. Lewi lahir di situ. Dan hari ini Daud berkata, hai kepala orang Lewi, orang yang dikhususkan, para pelayan mimbar itu Lewi. Semua mimbar kau Lewi. Dengar, kau yang melayani mimbar, kau Lewi semua. Lihat ayat ini baik-baik. Perhatikan semua para Lewi yang kau pelayan mimbar, dengar baik-baik. Hai kamu kepala orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Jangan dolanan ya. Kenapa Usa disambar? Kotor. Tidak menyiapkan dirinya. Asal tidak menguduskan. Lewi itu punya baju khusus. Lewi itu punya tugas khusus, dipilih dari kaum 12 suku. Satu suku namanya Lewi dikhususkan untuk tugas khusus.
Nanti di antara Lewi diambil lagi anak Harun, dikhususkan lebih khusus lagi untuk tugas yang lebih khusus lagi. Untuk apa? Di ruang suci, kasih pelita biar tidak boleh padam, kasih roti saji, nanti di antara anak Harun dipilih satu lagi jadi imam besar, lebih khusus lagi. Nanti hari raya Yom Kippur dia akan masuk ke bait Allah di ruang Maha Kudus imam besar. Hanya 1 kali 1 tahun, tapi dia tidak boleh tidak kudus. Sekali dia lihat kemuliaan gak kudus, dead. Saya baca ini, saya bilang Tuhan rodok medeni, biarin. Saya nggak nganggap diri saya kudus, sudah. Saya sedang terus berjuang mengejar kekudusan supaya mataku bisa melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat Tuhan. Kau yang masih hidup dalam dosa, dengarkan baik. Kau pelayan mimbar, hati-hati loh kamu, hati-hati loh. Kalau kemuliaan turun, jangan kaget mati tengah jalan. Itu kan perjanjian lama. Anaknya Safira matinya di mana? Kitab Kisah Rasul di bait Allah loh. Anaknya Safira ngomong gini, kita kan jual tanah nih, harganya kan 1.000. Nanti kalau mau ketemu sama Petrus, bilang 500 ya. Safira datang ke gereja. Petrus tanya, Safira, Ananias, kamu jual tanah berapa? 500 Petrus. Kamu mendustai roh. Itu di bait Allah, di gereja. Kamu mendustai, mati. Langsung mati, mati. Perjanjian baru loh. Itu kemuliaan. Digotong, di gereja ada orang mati, digotong, bawa keluar. Baru gotong keluar, masuklah istrinya. Tanya sama Petrus, Safira, suamimu tadi bilang kamu jual tanah ya, harganya berapa? Kamu dapat uang berapa? Kan harusnya 1.000. Dia ngakunya berapa? 500. Baru aja mereka ngusung suamimu, kamu mendustai, mati. Perjanjian baru loh. Masih bermain-main dengan dosa. Kita berkata, kuduskanlah dirimu, kamu ini orang Lewi, dan saudara-saudara sekaummu, sepuakmu itu sekaummu, selewi-lewi. Lihat, supaya kamu mengangkut tabut. Tabut itu di apa? Di pikul. Daud seorang raja bisa nggak ngerti bahwa tabut itu harus dipikul, malah pakai kereta, kasih lembu. Yang ngajari siapa kok Daud? Yang ngajari adalah orang Filistin. Engkau tidak bisa ngangkut tabut, membawa tabut Tuhan pakai cara dunia. Engkau tidak bisa kaki kananmu pegang tabut melayani Tuhan, tapi kaki kirimu stylemu style dunia. Dunia pakai kereta kok, pakai lembu nggak apa-apa kok. Tuhan nggak mau. Bukan diangkat di atas kereta Daud. Lu raja nggak ngerti aturan protokoler surga. Itu tabut harus dipikul. Kenapa dipikul? Wait. Tabut apa? Kabot. Kabot itu apa? Bobot. Bobot itu apa? Dipikul Daud. 4 imam yang mengususkan dirinya, yang menguduskan dirinya, memikul kemuliaan. Kok dinaikkan kereta? Edian ngomong. Bahasa Semarang ya. Edian tenan ke Daud. Saya tahu marahnya Tuhan. Saya ngerti kenapa Usa disambar dan mati. Itu Tuhan sedang ngamuk sama Daud. Sebetulnya marahnya sama Daud itu. Harusnya dipikul Daud, bukan dinaikkan kereta. Ya kamu kok naikkan kereta dari mana? Ya kan aku lihat bangsa lain Filistin begitu. Siapa suruh kamu hidup standarnya orang dunia? Kamu para Lewi dengar ya? Kenapa suruh kamu ikut standarnya dunia? Lu biasa kok, pacaran tak genah ya biasa. Kamu pegang tabut, hati-hati lo. Orang genah tuh wajar, nggak perawan tuh nggak apa-apa kok. Dunia, tapi kamu pegang tabut, yakin kamu? Yakin? Lu itu buktinya berzina juga tetap dia jadi WL kok. Buktinya dia berzina juga jadi singer kok. Tetap khotbah kok. Yakin kamu? Yakin?
Dia tidak akan melepaskan pembalasan kepada orang yang berbuat salah dan berbuat dosa, kata Alkitab. Saya tidak bilang saya kudus. Saya itu pernah terikat pornografi di tengah saya khotbah loh. Saya pernah terikat onani di tengah-tengah saya sudah khotbah loh, saudara. Saya ini bukan manusia yang suci, yang ngambang. Saya seperti saudara, masih suka dengan dunia, masih pernah jatuh dalam dosa berkali-kali. Tapi setiap kali saya menghadap Tuhan, saya lakukan dengan takut dan gentar. Saya takut. Perasaan itu masih ada nggak dalam dirimu, hei para Lewi? Kamu masih gentar nggak menghadap Tuhan dalam melayani Tuhan? Atau kau sudah terlalu biasa saya main musik, terlalu biasa saya hidup dengan seperti cara dunia, tidak memikul kabut, tapi naik kereta, dan akhirnya kau nyentuh, dan akhirnya muncul murka Tuhan. Dalam bahasa aslinya, and God displeased, Tuhan tidak suka disambar dan mati. Saudara, yang mana? Semakin mendekati ini saya semakin takut. Saya tidak lebih suci dari saudara, tapi saya sudah menetapkan hati saya seperti Daniel berkata, aku tidak boleh menajiskan diriku. Aku tidak boleh menajiskan diriku. Pakai ketetapan itu di hatimu, tulis. Aku tidak boleh menajiskan diriku dengan santapan dunia. Aku tidak boleh menajiskan diriku. Tulis. Jatuh bangun, kuduskan lagi. Minta darah Yesus membasuh lagi. Bertobat lagi, minta ampun lagi. Yang penting kau harus terus berikhtiar. Walaupun dalam hidupmu kotor, penuh dengan dosa, berikhtiar, aku tidak boleh menajiskan dengan dunia ini lagi. Aku harus terus menghadap pada kemuliaan. Semakin kau mendekati kemuliaan, semakin berat. Semakin berat kau semakin tidak tahan memikul. Semakin kau enggak kudus, semakin kau enggak kuat. Tuhan, kalau aku berjalan di tengah-tengahmu Musa, aku akan menghancurkan mereka semua. Kenapa? Kau akan bertemu dengan kekudusan. Hari ini masih hadirat, belum kemuliaan. Kalau sudah kemuliaan, kau gak bisa campur dengan dosa, gak bisa. Karena ada darah Yesus, yes. Tapi kau tidak bisa memakai darah Yesus dengan sembarangan, tanpa hormat dan takut dan gentar, gak bisa. Teruskan ayat ini. Supaya kamu memikul dan mengangkat tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Lihat ayat ini. Sebab oleh karena pertama kali, siapa yang tidak hadir? Orang Lewi gak ada. Jadi ngangkut tabut pertama kali si Lewi tidak ada. Orang yang menguduskan diri tidak ada. Makanya Usa mati. Lewi, pelayan Tuhan. Saya udah ngomong asal tadi. Jangan sembarangan. Saya mau ibadah kita semakin lama witnya semakin kental. Tapi para Lewi harus menguduskan diri. Saya lebih baik ini. Aku gak kudus kok pastor. Aku gak bisa pelayanan dulu. Aku harus menguduskan diriku. Jadi setiap kali kau pegang alat musik, kau gentar Tuhan. Lebih baik kau mencucurkan air mata, Tuhan tolong aku, kuduskan aku. Kau layani engkau dengan hati dan hidupku. Dengan bercucuran air mata aku. Tidak ambil take it for granted. Aku tidak ambil ini sebagai sesuatu yang ringan dan sembarangan. Tapi aku menghormati ini sebagai sebuah kehormatan, aku bisa melayani engkau. Naik mimbar. Lebih baik begitu. Jangan ngomong gini, siapa ada orang yang kudus? Yang gak ada. Jangan berdalih dengan memakai kata-kata itu untuk hidup dalam dosa. Betul? Kalau engkau masih pahit, Tuhan, gak bener, najis aku. Masih pahit, masih marah, masih belum bisa mengampuni. Usa, Raja Usia, kapan keluar kustanya? Saat dia marah, keluar kustanya.
Lihat ayat ini. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah apa? Menyambar. Di tengah-tengah kita, sebab kita tidak apa? Minta petunjuknya. Kamu gak baca Alkitab. Daud gak baca Alkitab. Kalau tabut harus dipikul. Daud gak tanya imam. Daud gak tanya imam, gak tanya orang Lewi. Caranya bawa tabut bagaimana? Kalau tanya minta petunjuk Tuhan, dipikul, dipikul. Itu bobot, itu kemuliaan. Bukan dinaikkan kereta, apalagi pakai motor lagi. Pakai becak motor lagi. Betapa marahnya Tuhan. Tuhan itu punya protokoler loh. Oh, itu kan perjanjian lama. Oke, karep mula. Gak ada. Perjanjian lama adalah bayang-bayang untuk perjanjian baru. Ayat terakhir terusnya berkata, maka Tuhan Allah telah menyambar di tengah-tengah kita sebab kita tidak minta petunjuknya seperti yang seharusnya. Jadi para imam orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk memikul, mengangkat tabut Tuhan. Lewi, imam, saya imam, menguduskan diri. Percaya, jangan sembarangan. Saya pingin bukan cuma hadirat yang turun tengah-tengah kita. Saya mau sampai glory. Begitu masuk gak tahan, tersungkur semua. Nah, itu glory. Gak ada yang ngomong loh ya, mari kita tersungkur bersama-sama. Enggak ada yang ngomong. Saking beratnya hadirat Tuhan dan bobot dan kemuliaan, kok gak tahan. Gak ada orang cengesan, hapinan, mati di situ. Ini khotbah medeni. Ini karena di depan kita lah. Ini di depan kita lah, saudara. Saya sedang ngomong di depan kita. The glory of the latter house, kemuliaan yang akan datang, jauh lebih besar. Saya tutup dengan cerita ini. Sudah pernah dengar cerita? Tolong keluarkan gambarnya Mordecai. Kong satu ini. Mordecai Revival. Orang yang engkong tua itu. Pakai mobil Hiram. Orangnya itu. Dia pernah mengalami kemuliaan. Ini dia tahun berapa tuh ya? 1934. Saya belum lahir. Dia khotbah, zaman itu belum ada mobil. Mobilnya masih mobil kuno. Di tengah khotbah, para jemaat ini naiknya kuda. Harga saddle kuda itu adalah harga mobil. Saddle, tahu ya saddle ya? Buat naik di atas kuda. Tiba-tiba rame, di luar rame. Beberapa jemaat lari ke belakang keluar ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, itu para gangster pembuat minuman keras sedang mencuri saddle kita. Ini pendeta diurapi, keluar sudah, ditantang ini. Lu gangster, kamu kok berani nyuri? Kalau kamu tidak kembalikan, Tuhan akan bunuh kamu. Gangster itu orang 15. Pembuat minuman keras, drug dealer, penjual obat bius. Ketawa, lu engkong tua, lu ngomong apa? Tuhan akan bunuh kamu. Ngomong sekali lagi, aku bunuh kamu. Lu dasar pecundang. Karena engkongnya sendirian, jemaatnya gak ada yang berani. Ini engkong Ham, namanya Mordecai Ham. Keluar sendirian, tantang 15 gangster. Mereka bawa pisau, mereka bawa senjata. Lu pecundang 15 orang lawan engkong satu ini. Dan makanya kamu nantang-nantang, kamu mencuri. Kembalikan tidak? Ketawa, diambilin saudara, itu diambilin. Terus dia bilang, dah biarkanlah, dasar lu pecundang berani ngelawan satu engkong dengan 15 orang karena dia malu. Memang ini engkong-engkong. Terus dia ngomong, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak kembalikan saddle kuda itu, besok
KKR-nya kan 1 minggu sudah. Besok dalam KKR siang hari 3 dari kamu akan mati. Ketawa, ketawa sudah. Ketawa. Saya tahu. Dia pulang bawa sedel jangan tertawa-tawa. 15 gangster ini bawa sedel. Satu sedel itu harganya 1 Innova. Innova saya itu yang hitam gitu. Bawa pulang. Ya. Oke. Saya tahu. Siang hari 3 orang dari gangster ini di tempat penggergajian pabriknya dia sedang gergaji. 3 orang. Bukan 15 kan ini jumlahnya 15. 3 di antara mereka sedang di tempat penggergajian. Tiba-tiba mesinnya meledak. 3-3 mati. Sorenya KKR yang HAM. Mordecai HAM. 15 kurang 3 berapa? 12. 12 mereka lari ke KKR. Ketakutan kenapa? 3 temannya mati benar seperti kata engkong. Kalau kamu tak kembalikan 3 dari kamu mati. Dibunuh Tuhan. Ngomongnya dibunuh Tuhan. Itu bersentuhan dengan kemuliaan. Engkong lagi KKR. Dan engkong ini. Aku berdoa di antara kamu. Sebelum aku naikkan dan aku hadapkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak kembalikan sedel yang jumlahnya 15. Yang sudah kalian curi. Sebelum aku naik di hadapan Tuhan. Tuhan akan bunuh kamu satu-satu. Saudara itu sudah tahu. Bukan 12. 11 dari mereka lari. Jangan berdoa Kong. Jangan berdoa please. Stop. Jangan berdoa. Jangan berdoa. Tunggu sebentar. Aku tak pulang tak ambil sadel. Itu 11 orang lari. Pulang bawa sadel. 11. Taruh di mimbar. Dikembalikan. Terus tiba-tiba Kong ini diomongin Roh Kudus. Masih 1. Masih 1 orang belum mengembalikan. Masih 11. Masih 14 yang diberi. Masih 1 yang belum mengembalikan. Sebelum aku angkat di hadapan Bapa di surga, kamu kembalikan 1 sedel itu. Langsung orang ini berdiri, Kong stop. Jangan berdoa dulu. Aku pulang ngambil dulu ya Kong. Lari, ambil. Dan 15-nya bertobat. Bukan 15, 12 bertobat. That's glory. Kau gak bisa berdusta di depan Roh Kudus. Kau tidak bisa nyentuh tabut. Dan kau tidak kena penghakiman. Ini yang akan sedang ada di depan kita. The weight and the greater glory is greater than the former house. Dari rumah Tuhan yang lalu. Saya berdoa, siapkan hidupmu. Lewi, kuduskan dirimu. Siapkan hidupmu. Jangan hidup pakai standar dunia. Kau belum pacaran. Dunia kan harus pacaran. EGP. Gak punya pacar gak apa-apa. Nanti Tuhan akan kasih jodoh. Tidak perlu harus berpacaran. Daripada kau gak kudus. Oke? Jaga kekudusan. Saya cukup bangga dengan Ferry sih. Ya Ferry, saya konseling kok Ferry sama JB. Saya konseling. Kayak masih virgin gak Fer? Masih ting-ting kok. Saudara harus jaga. Jangan ikut standar dunia. Kau sudah tong-tong bertobat. Ada pintu anugerah masih kebuka. Selama kau terus mau menguduskan dirimu, kau masih mau mendekat kepada Tuhan, Dia akan menguduskan saudara. Tapi kalau engkau sudah tidak peduli dengan hidupmu, hidup dalam dosa, ingat, kemuliaan sedang akan hadir. Kau hanya bisa siapkan rumah Tuhan dalam dirimu. Kau ingin aman? Tidak. Saya harus berjuang, bergulat. Saya harus menguduskan diri saya di hadapan Tuhan. Semua begitu sama-sama. Dapat tata kudusmu, ku tersungkur menyembahmu, persembahkan doa dan pujian bagi anak
domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang di hadapan tata kudus-Mu, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, I worship you Lord. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. So lihat ya sebentar, saya bacakan sesuatu dengan baik-baik. Pada ujungnya kita masih hidup di dalam daging ini, tubuh daging ini. Selama kita masih tinggal di dalam dunia, tidak peduli
peduli betapa tingginya atau dalamnya engkau berjalan dengan Tuhan, kau masih terikat dan kedaginganmu belum mati. Tapi tantangannya adalah bagaimana engkau bisa menundukkan dan menaklukkan kedaginganmu itu. Saya ulangi sekali lagi. Pada ujungnya kita ini masih tinggal di dalam daging. Dan selama engkau masih ada di dalam dunia, no matter how highly you walk with God, tidak peduli sedalam dan setingginya apa engkau berjalan dengan Tuhan, kamu masih terikat dengan dagingmu ini. Dan kamu harus mematikan kedaginganmu ini. Dan tantangannya adalah bagaimana kamu menaklukkan keinginan dagingmu ini. Pernyataan ini menghibur saya. Kita masih manusia hidup di dalam daging yang bisa tetap jatuh dalam dosa. Tapi tantangannya adalah bagaimana kau tundukkan daging ini. Kau kalahkan, kau matikan, dan bring it into subjection, kata Paulus. Bawa dalam penaklukan di bawah kaki Kristus. Pak, kalau orang sudah jalan sangat tinggi dengan Tuhan, sangat dalam dengan Tuhan, apakah dia tidak bisa jatuh? Tetap, karena masih di dalam daging, dia tetap masih bisa jatuh. Ngerti? Jangan pikir saya ngomong gini saya nggak bisa jatuh. Ini masih daging. Setinggi, sedalam apa, seluar biasa kau jalan dengan Tuhan, kau masih tetap bisa jatuh. Tapi tantangannya adalah bagaimana menaklukkan kedagingan itu di bawah salib Kristus.